Banyak orang bisa rajin ke gereja, hafal ayat, bahkan aktif melayani. Tapi hatinya jauh dari Kristus. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa dalam channel GPI Berkat Bagi Bangsa. Yesus tidak memanggil kita untuk sekedar jadi pengikut agama, tapi untuk menjadi serupa dan hidup sejalan dengan Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Menjadi sejalan dengan Kristus berarti berani memikul salib, menghidupi firman Tuhan, mengampuni yang menyakiti, selalu mengikuti tuntunan Roh Kudus, melayani tanpa pamrih, mengelola berkat Tuhan sesuai kehendaknya, hidup selalu dalam ketaatan bahkan di saat tidak nyaman sekalipun. Itu bukan proses yang instan, tetapi di dalam pemuritan MSK atau menjadi seperti Kristus, di dalam tema sejalan dengan Kristus, karakter Kristus mulai terbentuk di dalam kita, sedikit demi sedikit. Tentu ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup menuju kesempurnaan seperti Kristus. Saudara-saudara, hari ini kita bersama dengan Bapak Dharma, salah satu jemaat yang mengikuti kelas pemuritan MSK atau menjadi seperti Kristus. Kita ingin meminta kesaksian dari beliau, apa yang didapat dan apa yang diperoleh setelah mengikuti pemuritan modul MSK menjadi seperti Kristus ini. Silakan Pak Dharma. Ya, terima kasih Pak Anton. Salam Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Saya mengikuti MSK karena pada prinsipnya saya memiliki keyakinan bahwa setiap orang Kristen dalam hal ini dikatakan di dalam firman Tuhan Matius 4 ayat 4 bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi dalam hal ini saya melihat bahwa kebutuhan manusia rohani kita adalah salah satunya adalah firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa perjalanan kehidupan rohani kekristenan itu memiliki fase-fase atau tahapan-tahapan di dalam spiritual journey-nya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 14 dikatakan, "Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat." Jadi kehidupan perjalanan rohani kita atau spiritual journey itu pasti akan memiliki fase-fase atau tahapan. Sama seperti kita kalau misalnya dari mulai bayi, anak-anak, kemudian remaja, dewasa muda sampai pada dewasa sepenuhnya itu memiliki tahapan, Pak Antoni. Dan di setiap tahapan kehidupan itu memiliki kebutuhan nutrisi. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa MSK merupakan sebuah kebutuhan. MSK adalah sebuah program, mungkin awalnya sebuah program yang sudah disusun oleh pengurus pusat GBI ya, karena mereka sudah melihat bagaimana dalam perjalanan kehidupan kekristenan itu membutuhkan masukan atau membutuhkan nutrisi yang baik sesuai dengan tingkatan perjalanan spiritual journey. Nah, seperti kita ketahui bersama, MSK ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada MSK 1 yang judulnya adalah Mengalami Kristus. Kemudian yang kedua itu MSK 2 Sejalan dengan Kristus. Dan kebetulan kami di jemaat masih mengikuti yang pertama dan yang kedua. Kemudian nanti ada yang disebut dengan MSK 3 yang kokoh di dalam Kristus, dan terakhir itu ada memimpin seperti Kristus ya, menjadi MSK pemimpin. Ada modul-modulnya berarti. Betul sekali Pak Antoni, ada modul-modulnya, dan menurut saya setiap modul itu memang menjawab kebutuhan masa-masa pertumbuhan rohani. Seperti misalnya MSK 1 dikatakan mengalami
Kristus ya, di mana memang kita diajar mulai dari kita pertama sekali bertobat, kemudian kita diajar untuk mengalami Bapa sebagai Tuhan sebagai Bapa kita, kemudian mengalami baptisan Roh Kudus. Nah, kemudian kita belajar untuk tertanam dalam jemaat lokal, dan itulah yang mungkin kebutuhan awal bagi mungkin dikatakan seperti petobat-petobat baru. Nah, selanjutnya nanti masuk ke MSK yang kedua, atau MSK dalam hal ini judulnya dikatakan Sejalan dengan Kristus. Nah, kita diajar lagi di situ untuk melakukan saat teduh, kita diajar lagi memberikan perpuluhan, bagaimana bersaksi, dan mulai terlibat di dalam pelayanan. Nah, dengan pelajaran-pelajaran yang kita dapat, kita diajar benar-benar tahap demi tahap, sehingga kita ibarat membangun rumah. Jadi saya melihat bahwa memang manusia rohani itu adalah seperti sebuah konstruksi sebenarnya. Artinya kita diajar untuk dibangun dari dasar, kemudian naik lagi ya, kayak bangun rumah ya Pak Anton. Itu kokoh untuk fondasinya ya. Betul sekali. Jadi tahap demi tahap dalam perjalanan rohani itu dikuatkan, ditanamkan kebenaran firman, sehingga kita semua boleh menjadi orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang hidup di dalam firman, kuat di dalam firman, dan bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Demikian juga nanti di MSK 3 dan MSK pemimpin. Dan itu semua menurut saya, yang saya alami, kesaksian yang saya bisa dapatkan, sangat menguatkan, sangat meneguhkan, dan sangat memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan rohani, bagi perjalanan kerohanian. Sehingga kita menjadi orang Kristen bukan hanya sebagai orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang asal dalam artian menjadi orang Kristen, tetapi kita menjadi anak Tuhan yang berakar kuat di dalam firman, bertumbuh di dalam kebenaran, dan menghidupi firman tersebut, sehingga kita boleh menjadi saksi, kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada, dan kita boleh menjadi pembawa berita keselamatan, berita Injil bagi banyak orang. Dan menurut saya, apa yang sudah diprogramkan di dalam MSK ini itu sangat baik, ya sangat baik. Saya percaya sudah disusun sedemikian rupa oleh para hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak rohani, yang memang disusun menurut urutan dan perjalanan dari kerohanian orang-orang percaya. Dan sekali lagi, setiap kita di dalam jemaat atau di dalam kehidupan orang percaya, memang kita harus menata manusia rohani kita. Kita harus memenuhi kebutuhan manusia rohani kita, yaitu apa? Firman Tuhan yang menjadi kebutuhan manusia rohani kita. Berarti pemuritan MSK ini benar-benar penting bagi kita orang-orang percaya ini ya Pak ya? Ya, menurut saya sangat penting. Sangat penting. Karena kita banyak diajar, tidak hanya diajar dalam prinsip-prinsip, namun kita juga belajar dalam melakukan firman, belajar bersaksi, belajar melayani, belajar mengampuni, melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan itu menurut saya sesuatu hal yang sangat-sangat dibutuhkan bagi orang percaya. Sehingga kita tidak gampang diombang-ambing, kita tidak gampang digoyahkan dengan pengajaran-pengajaran yang palsu misalnya. Dan kita tetap kuat sekalipun kita menghadapi tantangan, sekalipun kita menghadapi cobaan, kita bisa dikuatkan. Ya, bisa dikuatkan dengan firman Tuhan yang kita pelajari. Dan tidak hanya itu, kita di dalam kelas kita banyak sharing, kita juga berbagi pengalaman, kita berbagi kesaksian masing-masing yang bisa menguatkan sesuai dengan masing-masing topik. Dan kita bisa banyak belajar dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang lain. Dan itu menurut saya memperkaya dan menguatkan kehidupan rohani kita semuanya. Luar biasa ya MSK ini berarti ya. Oke. Yes. Terima kasih Pak Dharma untuk kesaksiannya. Terima kasih Ko Anton. Oke. Ya saudara-saudara, setiap kita punya perjalanan rohani yang unik, tapi satu panggilan yang sama, menjadi seperti Kristus. Kelas MSK bukan sekedar materi atau rutinitas. Itu adalah langkah nyata untuk mengalami perubahan hidup. Bukan hanya tahu tentang Kristus,
tapi hidup seperti Kristus. Jika hatimu rindu untuk bertumbuh, jangan tunda lagi. Ambil bagian, ikut pemuritan, dan izinkan Tuhan membentuk hidupmu, hingga dunia bisa melihat Kristus melalui dirimu. Dia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.